Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usin Mawadi dari kelas TMTKB 231 dengan NIM 23140404033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan garis lurus dan kedudukan dua garis untuk memenuhi tugas geometri analitik bidang dan ruang dengan dosen Bu Fitria Mardika, MPD. Baik, langsung saja. Apa itu persamaan garis lurus? Definisi dari persamaan garis lurus adalah persamaan garis lurus atau bisa kita singkat dengan PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Bentuk umum PGL adalah Y sama dengan MX tambah C. Contoh, Y sama dengan 2X tambah 4, 3Y sama dengan X kurang 5, dan 2Y tambah X kurang 5 sama dengan 0. Garis lurus yang dimaksud seperti gambar di samping. Gambar di samping merupakan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Selanjutnya, di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nomor 1, Y sama dengan 3X min 4. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Maka yang contoh nomor 1 ini merupakan persamaan garis lurus. Nomor 2, X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2. Pada persamaan nomor 2 bukan termasuk persamaan garis lurus, melainkan persamaan kuadrat. Nomor 3, 2Y tambah 4X sama dengan 0. Juga merupakan persamaan garis lurus karena memenuhi komponen-komponen di bentuk umum persamaan garis lurus. Nomor 4, tidak merupakan persamaan garis lurus karena persamaan pada nomor 4 ini merupakan persamaan lingkaran. Lalu, bagaimanakah cara menggambar PGL? Yang pertama, kita harus menentukan titik potong sumbu X dengan mengasumsikan Y sama dengan 0. Selanjutnya, kita menentukan titik potong sumbu Y dengan mengasumsikan X sama dengan 0. Apabila titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y telah diketahui, maka langkah terakhir adalah menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis lurus. Contoh, Y sama dengan 2X tambah 4. Langkah pertama yaitu mencari titik potong sumbu X dengan mengasumsikan Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2X tambah 4, min 4 sama dengan 2X, min 2 sama dengan X. Lalu menentukan titik potong sumbu Y dengan mengasumsikan X sama dengan 0. Y sama 2 kali 0 tambah 4, maka dapat titik potong sumbu Y adalah 4. Jika telah diketahui kedua titik potong sumbu X dan Y, maka kita akan menghubungkan kedua titik tersebut sehingga mendapatkan sebuah garis lurus yang seperti gambar di samping. Selanjutnya, gradien garis. Apa itu gradien garis? Gradien garis atau M adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Gradien garis apabila dilihat dari kiri ke kanan, jika grafik garis naik, maka gradien itu bernilai positif. Dan apabila sebaliknya, apabila grafik garis turun, maka gradien akan bernilai negatif. Bagaimanakah cara menentukan gradien dari grafik garis lurus? Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Ada perumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A, di mana X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh, tentukan gradien garis dari grafik di samping. Kita misalkan Y2 adalah 4 dan Y1 adalah 0, atau X2, Y2-nya adalah 0,4 dan X1, Y1-nya adalah min 2,0.
maka kita memasukkan rumus untuk mencari gradien garis. Y2 kurang Y1, 4 kurang 0, X2 kurang X1, 0 kurang min 2. Kita dapatkan hasil 4/2 sama dengan 2. Maka gradien garis dari grafik di samping adalah 2. Selanjutnya menentukan gradien dari 2 titik. Menentukan gradien dari 2 titik sangatlah simpel dari cara yang sebelumnya, karena kita sudah mengetahui nilai titik potong sumbu X dan Y atau nilai X2 Y2 X1 Y1 nya. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya saja. Contoh 4,5 dan min 1,4 M gradien sama dengan 4 kurang 5 per min 1 kurang 4 sama dengan 1 per min 5 sama dengan 1/5. Selanjutnya menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Langkah-langkah menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Yang pertama, mengubahnya ke dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Selanjutnya, gradien adalah angka yang terdapat di depan. Jadi apabila ada terdapat angka yang paling depan dari persamaan garis lurus, maka itu adalah nilai gradien dari persamaan garis lurusnya. Contoh, tentukan gradien garis dari PGL berikut. Saya akan menentukan gradien garis dari persamaan min 2Y sama dengan X tambah 1. Saya akan membagikan dengan min 2 terlebih dahulu untuk menghilangkan nilai negatif pada min 2Y. Ya, kita mendapat hasil Y sama dengan 1/2 X dikurang 1 dikurang min 1/2. Sebagaimana yang kita ketahui dari nomor 2, gradien adalah angka yang terdapat di depan. Di sini angka yang terdapat di depan itu adalah min 1/2. Jadi, gradien garis dari persamaan min 2Y sama dengan X tambah 1 adalah min 1/2. Begitu pula dengan contoh yang di samping dari persamaan Y sama dengan min 2 X tambah 5, di mana gradiennya adalah min 2. Membentuk PGL. Syarat untuk membentuk suatu garis lurus adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 2 titik. Kedua, terdapat 1 titik dan gradien. Yang pertama, 1 titik dan gradien. Jika satu garis melalui 1 titik X1, Y1 dan gradien M, gradiennya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dengan gradien min 3 adalah, kita masukkan saja atau substitusikan nilai Y dan X-nya atau gradiennya ke dalam rumus untuk mencari persamaan garis lurus, di mana min 4 adalah Y1-nya dan min 5 adalah X1-nya. Lalu kita dapatkan hasil Y kurang 4 sama dengan min 3 X kurang 15, Y sama dengan min 3 X kurang 11. Jadi inilah persamaan dari titik min 5,4 dengan kemiringan min 3. Lalu apabila terdapat suatu garis melalui 2 titik, kita ingin menentukan persamaan garis lurusnya. Langkah pertama sebenarnya tidak jauh berbeda, sama dengan rumus yang sebelumnya. Tetapi apabila suatu garis melalui 2 titik, kita mencari nilai gradiennya terlebih dahulu. Baru kita mensubstitusikan ke dalam rumus persamaan garis lurusnya. Contoh, persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3. Di sini pada soal ini tidak terdapat gradiennya, maka kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai X dan Y-nya ke dalam rumus gradien. Maka didapatkan 7 per min 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus mencari persamaan garis lurus. Y tambah 4
sama dengan 7 per min 2 kali X tambah 2. Min 2Y min 8. Min 2Y min 8 merupakan hasil kali dari min 2 dikali Y tambah 4. Dan 7X tambah 14 merupakan hasil kali dari 7 kali X dan tambah 2. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 7X tambah 2Y tambah 22 sama dengan 0. Inilah persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus dari gambar. Yang pertama kita akan menentukan persamaan garis dari gambar di samping, garis AB. Langkah pertama kita menentukan persamaan garis, dan kedua kita akan menentukan gradian garis. Di sini sudah saya dapatkan gradian garisnya adalah min 3 per 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, Y min 3 sama dengan min 3 per 5 kali X kurang 0. Jadi inilah persamaan dari gambar grafik di samping. 5Y kurang 5Y tambah 3X dikurang 15 sama dengan 0. Baiklah. Selanjutnya adalah kedudukan dua garis. Garis-garis sejajar. Garis-garis sejajar adalah dengan dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan M2X tambah C2. Garis ini dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Seperti contoh ini, di mana gradien garis 1 adalah min 3 per 4 dan garis 2 adalah min 3 per 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis di samping merupakan adalah garis sejajar. Garis sejajar ada dua. Yang pertama garis sejajar dengan sumbu X. Garisnya berbentuk horizontal dan gradiennya bernilai 0. Kedua garis sejajar sumbu Y. Garisnya berbentuk vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi nilainya. Contoh, tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau Y. Di sini garis P melalui titik A 8,3 dan B 5,3 kita dapatkan gradiennya 0, maka garis ini bisa kita simpulkan bahwa sejajar sumbu X. Selanjutnya, garis Q yang melalui titik E min 1,1 dan F min 1,4. Di sini kita mendapatkan gradien dari garis Q yaitu 3 per 0. Apabila sesuatu yang dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Apabila tidak terdefinisi, maka garis tersebut merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, garis-garis tegak lurus. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan M2X tambah C2 dikatakan berpotongan tegak lurus jika gradiennya tidak sama dan hasil kali gradiennya adalah min 1. Contoh, garis AP 3,5 dan Q 0,0 dengan garis BR 0,0 dan S min 5,3. Kemiringan atau gradien dari garis A 3,5 dan 0,0 adalah 5 per 3 dan garis B adalah 3 per min 5. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengalihkan kedua gradien garis A dan B, maka kita mendapatkan hasil 5 per 3 dikali 3 per min 5 sama dengan min 1. Maka dapat disimpulkan bahwa garis ini adalah garis tegak lurus. Selanjutnya, garis berhimpit. Garis berhimpit adalah dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan MX2 tambah C2. Dikatakan berhimpit jika gradien yang sama dan C1 sama dengan C2. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.